Cek 1, 2, 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 MIPA 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Ibu selalu tidak lupa untuk mengingatkan kalian pakai masker, menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, tidak terasa sudah pertemuan yang kelima ya pembelajaran bahasa Indonesia. Seharusnya Ibu sudah mau merencanakan untuk pertemuan yang keenam ini menggunakan Jimit, tapi ada suatu kendala jadi menggunakan PPT, tayangan PPT seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita masih dalam pembahasan materi yang pertama. Yaps. Sesuai materi yang kemarin mengenai teks anekdot. Definisinya seperti apa? Kemarin kita sudah membahas mengenai definisinya. Anekdot itu adalah sebuah sindiran yang mengkritik tapi dalam bentuk kelucuan humor seperti itu. Dan juga kemarin juga kita sudah tahu perbedaan teks anekdot dan humor. Oke, mari kita menyimak untuk slide yang pertama mengenai pola penyajian anekdot. Pola penyajiannya itu ada dua bentuknya ada dua. Yang pertama adalah narasi, yang kedua adalah dialog. Narasi itu berarti cerita, bentuknya itu sebuah cerita, tidak ada dialognya, tidak ada percakapannya. Sedangkan dialog narasinya sedikit tapi lebih dominan dengan percakapan atau dialog antar seorang gitu. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Struktur teksnya itu apa aja sih, Bu? Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah krisis, yang ketiga adalah reaksi, yang keempat adalah koda. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai teks anekdot. Yang pertama adalah orientasi. Bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal yang terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Jadi untuk orientasi itu bagian pertama ya, terdapat pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Contohnya, ini sudah Ibu paparkan. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana, mau liburan kemana, saya malah sibuk nyari alasan. Begitu contohnya. Oke, selanjutnya adalah krisis. Struktur teks anekdot yang kedua adalah krisis. Krisis itu apa sih, Bu? Krisis atau bisa disebut dengan komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap, mencela, atau menertawakan. Contohnya seperti ini. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Bilang aja Bapak gak punya uang. Cerdas. Nah, seperti itu. Mengandung gelak tawa. Seperti di bagian si anaknya itu bilang, Pak kepengen ke Tangkuban Perahu lah. Bapaknya bilangnya perahunya bocor lah. Kan logikanya kan gak bisa kan. Tapi ini suatu yang mengundang tawa. Jadi percakapannya seperti itu, Bu. Oke, untuk selanjutnya, reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Contoh, ini ceritanya seperti para koruptor ya yang masih panas di berita. Seperti ini reaksinya. Barangkali mereka lapar, kelaparan subsidi bansos. Jadi itu dari bagian strukturnya sebelumnya
untuk bagian selanjutnya adalah reaksi. Nah, reaksi ini si penulis menyindir, menyatakan respon berupa sikap mencela, nyinyir lah, katakanlah, atau menertawakan. Oke, untuk selanjutnya penutup. Mohon maaf, maksudnya yang keempat adalah koda. Penutup atau simpulan berbagai petanda berakhirnya cerita. Dalam dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelas maksud dan cerita yang dipaparkan. Nah, di sini bagian terakhir ya anak-anak, berarti penutup atau simpulan. Contohnya, tidak tahu saya pasrah, saya hanya rakyat kecil biasa. Nah, ini Ibu mencontohkan tadi seperti dana bansos, mungkin narasinya tadi karena rakyat yang kecil itu meronta-ronta, kelaparan atau protes. Nah, ini bagian penutupnya, tidak tahu saya pasrah, saya hanya rakyat kecil yang biasa. Seperti itu. Oke, lanjut. Bagian struktur tadi sudah. Sekarang adalah kaidah kebahasaannya. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat menyatakan peristiwa masa lalu atau masa lampau, mohon maaf. Seperti sebelumnya itu konjungsi ya. Seharusnya itu minggu yang lalu, kemarin, hari, misal tahunnya itu sudah masa lalu lah, seperti itu. Kaidah yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan waktu seperti kemudian dan lalu, seharusnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Terakhir, menggunakan kalimat seru. Berarti kaidah kebahasaan dari teks anekdot ada berapa anak-anak? Ada 6. Baik, lanjutkan saja. Ini Ibu akan memberikan contoh dari unsur kebahasaan. Tadi yang pertama adalah kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya kalimat seperti ini. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, ini misal ya, pada puncak pengadilan korupsi, berarti yang lalu puncak pengadilan korupsi itu sebelumnya. Dan yang menyatakan peristiwa yang lalu puncak pengadilan korupsi. Nah, untuk yang kedua adalah kalimat retoris. Contoh kalimatnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi? Jadi pertanyaan ini tidak butuh jawaban ya, seperti itu. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi. Ini contohnya waktu ya. Akhirnya hakim berkata, tolong jawab pertanyaan jaksa. Saya tadi dan atau kemudian dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan kalimat perintah. Contoh kalimatnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan kalimat seru ini kayak apa ya, mengungkapkan maksudnya mengungkapkan perasaannya. Jadi ya seperti pasrah atau bagaimana dari percakapan yang mengungkapkan kalimatnya, oh maaf, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan yang ke-6 ini anak-anak mengenai struktur kebahasaan. Tadi polanya juga sudah, ada narasi dan dialog, dan struktur kebahasaan tadi udah ya. Terus kebahasaan, kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Ibu cukupkan untuk hari ini. Mungkin nanti ada informasi selanjutnya untuk pertemuan yang selanjutnya. Dan dimohon untuk anak-anak bisa mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan dan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang di dalam Google Form ya. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf.
tetap menjaga protokol kesehatan. Semangat untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.